Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kayaknya belum jawab yang belakang. Saya ulangi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi terakhir salam saya. Yang jawab keras saya doakan mudah-mudahan rezekinya orang tuanya semakin banyak, uang sakunya semakin banyak, pulang dari pengajian diberikan HP oleh orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pengen habis semua. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah, amma ba'da. Hadratan muhtaromin yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Sukiwaras yang katanya merangkap sebagai kepala sekolah SDN 05 Sukiwaras, Bapak Haji Surabaya. Sudah haji atau belum? Insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan haji sama saya. Yang saya hormati seluruh ustadz-ustadzah dari SDN 01 dan juga SDN 05 yang kami hormati. Tak lupa yang kami hormati Bapak Kiai Imam Mujahid. Bukan kaget bu, ini sahabat baliknya kayak kedua. Terus kayaknya ini jamaah PTN kami loh. Umroh tahun kapan? Oh 2022. Terus ini berarti punya PT kami, saya dengan Bu Aida yang kantornya dari Jawa. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru barokahnya kita kaji di Surabaya, mudah-mudahan segera bisa sholat apakah hatinya. Amin Allah. Sebelum kita mulai Isra dan Mi'raj, sebelum kita mulai ngaji, kayaknya kita lebih baik sholawatan dulu ya. Kita sholawat dulu, berapa ada? Kita bareng-bareng sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyati
Saya boleh berdiri? Saya tak berdiri aja nih, aku Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji. Peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Tanggal berapa itu? Peristiwa Isra Mi'raj tanggal berapa? Tanggal 27 bulan Rajab. Kalau orang suci waras karani Rejab. Yang melaksanakan Isra Mi'raj siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya ayah namanya siapa ya? Namanya Abdullah. Nabi Muhammad punya ibu namanya siapa? Siti. Namanya siapa? Namanya Siti Aminah. Di Makkah. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah. Mana Makkah itu? Oke. Makkah itu sebelah mananya Sugiwara. Nabi Muhammad meninggal di mana? Nabi Muhammad meninggal di mana? Di Madinah. Oke. Perhatikan. Anak-anak semuanya, yang akan kita bahas sekarang adalah Nabi Muhammad, orang yang melaksanakan Isra dan Mi'raj. Oke. Nabi Muhammad itu orangnya seperti apa ya kira-kira? Sifatnya Nabi Muhammad ada berapa? Ada 4. Yang pertama, anak putri, sifatnya Nabi yang pertama, sifatnya Siti. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fathah. Siapa yang tahu artinya Siti? Siapa yang tahu artinya amanah? Siapa yang tahu artinya amanah? Dapat dipercaya. Siapa yang tahu artinya tabligh? Menyampaikan wahyu. Siapa yang tahu artinya fatonah? Fatonah sifat wajibnya ada. Lawannya sifat wajib namanya sifat apa ya? Lawannya sifat wajib namanya sifat apa? Sunnah. Sifat muhal. Apa namanya? Sifat muhal. Sifat muhalnya ada berapa? 6. Anak putri, sifat muhalnya Nabi yang pertama apa ya? Sifat muhalnya Nabi yang pertama apa ya? Apa? Kidib, kadib atau kidbun, artinya berbohong. Berbohong lawannya Siti. Sifat moral yang kedua apa ya namanya? Lawannya amanah. Apa lawannya amanah? Khianat. Lawannya amanah itu khianat. Lawannya tabligh itu apa ya? Lawannya tabligh. Oke, berarti ya. Lawannya tabligh itu adalah kitmanun. Kitmanun, barang-barang
Artinya apa? Artinya menyembunyikan. Sifat yang keempat lawannya fatna apa? Apa balada? Lawannya bodoh. Saya tidak bahas sifat jaisnya. Sifat jaisnya panjang soalnya. Oke, kita akan membahas yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Apa itu Isra? Dok, yang tahu Isra. Yang tahu Isra dok. Apa? Isra apa Isra? Perjalanan Nabi Muhammad dari mana? Oke, Bu. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana, Mbak? Masjidil Haram di mana? Di Sugiwaras. Di mana? Di Makkah. Sampai ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Mana? Ada di Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Ada yang tahu jaraknya berapa? 5 kilometer. 1 kilo. Berapa? 5 kilo. Jaraknya 1.500 kilometer. 1.500 kilometer. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya pagi, siang, sore, apa malam? Malam hari. Ya, jam 8 benar. Selanjutnya setelah Isra ada yang namanya Mi'raj. Apa Mi'raj? Apa Mi'raj? Perjalanan Nabi langit ke langit yang di atas itu langit berapa? Yang di atas yang kamu lihat itu 1. Perjalanan Nabi dari Baitul Muqaddas, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Gini, mulai dari Baitul Maqdis yang pertama dilakukan oleh Rasulullah apa di situ? Nabi ketika di Baitul Maqdis sebelum Mi'raj, Nabi dioperasi. Apa yang dioperasi? Hatinya Rasulullah. Oleh siapa? Oleh malaikat. Setelah kemudian hatinya dicuci oleh para malaikat, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah. Bersama siapa? Bersama siapa? Bersama para nabi. Jumlahnya Nabi ada berapa? Dicatat nih, jumlahnya Nabi yang wajib dikenal itu 20. Total jumlahnya Nabi ada 124.000.
124.000 nabi. Imamnya siapa ketika itu? Imamnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Setelah sholat berjamaah, kemudian Nabi baru berangkat kemana? Naik ke langit. Ke langit. Naik apa? Naik apa? Oke. Buruk itu wujudnya seperti apa? Kuda. Buruk itu katanya wujudnya seperti kuda, kepalanya manusia. Buruk itu kendaraan dari mana? Kendaraan dari surga. Dengarkan saya dulu. Buruk itu dari surga diminta oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk mengantarkan Nabi Muhammad. Pertama kali buruk gak mau turun ke bumi karena buruk merasa bahwa bumi ini adalah tempat yang dihina oleh Allah, tempat yang gak enak gitu. Akhirnya dirayu oleh malaikat namanya malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Buruk, yang akan menaiki kamu itu bukan orang sembarangan. Yang akan menaiki kamu adalah kekasih Allah. Siapa? Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya baru buruk ini mau turun ke bumi, kemudian menjemput Rasulullah. Buruk itu besar apa kecil? Besar. Buruk itu besar. Sampai Nabi Muhammad ketika mau naik buruk ini nggak nyampe. Beliau mau naik buruk ini kesusahan karena tingginya, besarnya buruk. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rohnya yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar? Diutuslah Syekh Abdul Qadir untuk apa? Menjadi pancian, menjadi tunggangan awal dari Nabi Muhammad untuk menaiki buruk ini merupakan kendaraan paling cepat se-alam dunia. Kendaraan paling cepat namanya buruk itu dari bahasa Arab artinya kilat. Kamu tahu petir? Kamu tahu kilat? Kecepatan buruk itu seperti kilat. Kecepatan buruk seperti kilat. Oke, setelah naik buruk kemudian kemana? Setelah naik buruk kemudian kemana? Ke langit yang pertama. Ketemu siapa? Ketemu Nabi, namanya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam kemudian mengatakan, selamat datang wahai cucuku, selamat datang wahai nabiku, karena Nabi Muhammad adalah cucu dari Nabi Adam. Kita semua juga termasuk keturunan dari Nabi Adam. Perhatikan, ketika Nabi Adam bertemu dengan Rasulullah, Nabi Adam ini menoleh ke kanan, senyum, menoleh ke kiri. Nabi Adam itu menangis. Ke kanan ini guyu, senang, senyum, ke kiri Nabi Adam menangis. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam melihat ke sebelah kanan, ada anak turunnya Nabi Adam masuk di surganya Allah. Akhirnya Nabi Adam senang. Ketika
Kira-kira kalian semua pengen masuk ke yang kanan atau yang kiri? Kanan atau kiri? Kenapa yang kanan? Kenapa yang kanan? Pengen masuk surganya Allah. Oke. Setelah di langit yang pertama ketemu Nabi Adam, langit yang kedua ketemu siapa? Ketemu Nabi Isa. Ketemu Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga ketemu Nabi siapa? Ketemu Nabi Yusuf. Ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini merupakan nabi yang paling tampan, nabi yang paling ganteng. Maka kalau ada anak-anak yang gantengnya kayak Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit ke berapa? Ke langit ke ketemu siapa? Ketemu Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima, ketemu Nabi siapa? Langit kelima ketemu Nabi Harun. Ketemu lagi, naik ke langit yang keenam ketemu Nabi Musa. Terakhir langit ada 7. Yang ketujuh ketemu dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di tempat Nabi Ibrahim itu di langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim sedang bersandar. Sandarannya itu bentuknya seperti Ka'bah. Kamu pernah lihat Ka'bah? Sini nggak ada Ka'bahnya. Ada bangunan seperti Ka'bah yang kemudian para malaikat yang jumlahnya 70.000 semuanya masuk ke Ka'bah. Ada yang tawaf, ada yang zikir, ada yang sholat. Ada yang pengen berangkat ke Makkah Madinah? Ada yang pengen berangkat ke Makkah Madinah? Oh, semuanya. Saya nggak akan promosi umroh katanya. Oke, ayo. Agar kita bisa berangkat ke Makkah Madinah, salah satu caranya, zikirnya adalah memperbanyak talbiyah. Pernah manasik umroh haji? Pernah? Bisa talbiyah ya? Ayo kita talbiyah bareng-bareng ya. Hafal talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Katanya pengen berangkat ke Mekah Madinah. Kok nggak hafal talbiyah? Hah? Ayo satu kali lagi kita membaca talbiyah ya. Nanti setelah itu mudah-mudahan besok kita bisa tawaf di depan Ka'bah. Besok loh. Besok siap tawaf di depan Ka'bah? Siap tawaf di depan Ka'bah? Pak Suroto, besok tawaf di Kemenang ya. Di Kemenang ada kan? Oke, kita talbiyah satu kali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka
ke berapa? Ketujuh. Selanjutnya Nabi Muhammad naik ke tempat namanya Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Ada yang tahu? Ada yang tahu Sidratul Muntaha? Langit ketujuh. Langit ketujuh. Tempat Allah. Oke, berarti kan Sidratun itu artinya pohon. Sidratun artinya pohon. Muntaha itu artinya yang bercabang. Muntaha itu artinya selain yang bercabang, pohon yang paling atas, paling tinggi, itu namanya Sidratul Muntaha. Tapi kita nggak boleh mengatakan Allah ada di Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu punya daun, ya, punya daun yang di daunnya itu tertulislah takdirnya manusia. Ada di antara kita, di antara kalian semua yang nanti mungkin 30 tahun lagi ada yang menjadi ustadz. Ada yang pengen jadi ustadz? Ada yang pengen jadi ustadz? Oke. Ada yang pengen jadi dokter? Ada yang pengen jadi dokter? Dokter ada? Oke. Ada yang pengen jadi polisi? Oke. Ada yang pengen jadi apa? Pengusaha. Oke, guys. Ada yang pengen jadi artis? Ada yang pengen jadi artis? Oke, sebut. Oke. Gini. Caranya biar kita itu bisa merubah takdir yang sudah ditulis di daun yang ada di Sidratul Muntaha. Caranya adalah dengan doa. Ada yang hafal doa untuk kedua orang tua? Doa untuk kedua orang tua bagaimana? Allahumma fili qulubi wal wali warhamhuma kama rabbayani. Doa sebelum belajar ada yang tahu? Apa doanya? Doa sebelum belajar ada yang tahu? Apa doanya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ada yang pengen saya kasih doa. Doa ini biar jadi anak yang pintar. Saya dapat doa ini waktu saya kelas 4. Ada yang kelas 4? Anak-anak kelas 4? Kita hafalkan doanya. Dengarkan baik-baik, saya bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Dengarkan dulu. Allahumma alhimni rushdi. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri
Rushdi wa'idni min syarri nafsi. Balik lagi, bismillah. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Ada yang apa? Ada yang sudah apa? Ya, anak putra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Apa? Coba. Allahumma oke, anak putra atau kakak? Bapak Ibu, semenjak saya MI sampai saya selesai S3, doa itu yang pasti saya hafalkan, yang saya bacakan selama saya menghadapi ujian, kecuali ujian ekonomi. Alhamdulillah saya itu selesai S3. Ya, saya selesai S3 ini bukan dokter tapi dokter. Barokahnya doa itu, saya kelas 4 itu diberikan ijazah oleh kiai saya, suruh amalkan doa itu. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Ada yang pengen doa supaya bisa beli mobil? Ibu punya mobil? Ibu punya mobil? Pengen doa biar bisa beli mobil? Bapak punya mobil? Derek, ada yang pengen doa punya mobil? Ayo ini, saya kasih doa biar bisa beli mobil. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung direkam sama bu guru. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya sahibal Toyota. Gak percaya dunia. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya sahibal Toyota, inni as'aluka mobilan wahidan walau avanza walau ras walau pajero walau fortuner walau alfa. Amin Allahumma. Bapak Ibu, doa untuk punya mobil itu tolong dibaca, nggak usah banyak-banyak, minimal 11 kali. Minimal 11 kali. Kalau pengen lebih manjur dibaca 41 kali. Diamalkan di depan dealer Toyota. Diamalkan di mana? Di depan dealer Toyota. Pertanyaan saya, perhatikan, kalau kita baca doa itu diamalkan, dibaca di depan dealer Toyota, dikasih mobil apa enggak? Dikasih mobil apa enggak? Hah? Kenapa? Jawabannya benar. Enggak dikasih mobil karena enggak bawa uang. Tadi kan saya
belajar tidak akan jadi orang yakin, tidak akan jadi orang yakin. Sama saja doa tadi, kamu baca 41 kali, kamu baca 100 kali, 1000 kali di dilem toyo, nah pasti yang bagian penerima kamu tanya mana uangnya, mana uangnya. Sama saja kamu misalkan kamu mau ujian, kamu nggak belajar, kamu hanya baca doa tadi, kira-kira bisa jawab soal dan bisa jawab soal dan tidak di soalnya tidak. Berarti yang baik gimana? Yang baik itu belajar, yang baik itu sekolah, rajin sekolah, kemudian doa. Rajin sekolah dan doa, rajin ngaji dan doa. Tadi doanya gimana? Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Ini terakhir saya sampaikan. Nabi Muhammad ketika sudah mi'raj, pulang dari mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh dari Allah. Apa oleh-olehnya? Apa? Sholatnya berapa rakaat? 50 rakaat. Kamu buat sholat 50 rakaat? Buat sholat 50 rakaat? Oke. Akhirnya Nabi Muhammad ketika turun dari bertemu Allah, bertemu kembali dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umatmu yang ada di Madiun, umatmu yang ada di Sudiwaras, itu berat kalau misalkan melaksanakan sholat 50 rakaat. Mintalah keringanan. Akhirnya setelah beberapa kali meminta keringanan, akhirnya kita sekarang hanya sholat berapa? 17 rakaat. Sholatnya 5 waktu. Pertama sholat duhur, yang kedua sholat asar, yang ketiga sholat maghrib, yang keempat sholat isya, yang kelima sholat subuh. Tadi pagi sholat subuh. Tadi pagi sholat subuh. Ada yang nggak sholat subuh? Ada yang nggak sholat subuh? Oke, betul. Ya. Sholatnya juga harus rajin. Kenapa? Karena amal ibadah yang pertama dihitung oleh Allah adalah amal sholat. Makanya harus sholat. Kemarin sholat isya. Ada yang nggak sholat isya? Oh, banyak juga. Ya, yang kelas 6 coba angkat tangan. Yang kelas 6. Yang kelas 6. Oke. Yang kelas 6 ya. Yang kelas 6 yang belum sholat subuh siapa? Sholat ya. Besok sholat ya. Besok sholat subuh. Yang kemarin kelas 6 nggak sholat isya ada. Yang kemarin kelas 6 nggak sholat maghrib ada lagi. Yang kemarin nggak sholat asar ada. Kok ngacung terus ini yang belakang ini? Nanti sholat ya. Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang pengen masuk surga bareng Rasulullah? Semuanya pengen? Semuanya pengen? Berarti harus sholat. Jangan nggak sholat. Oke. Kemudian yang terakhir
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين terus آمين يا Ya